Halo, iya ini udah nyampe. Oh iya oke. Saya tunggu nak Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari tadi? akhirnya dari tadi Mak, dari subuh. Sorry. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak macet juga sih tadi? Lumayan. Lumayan, Cuman ya? Makanya agak telat dikit nih sore nih. Nggak apa-apa Ji, saya tuh selalu menunggu Oke. tanpa kepastian Ci. Saya kan pasti datang. Oh atau iya. Ada Mungkin mah. mau apa? Tadi saya sudah pesankan misi Oh, ya, minuman udah. yang segar-segar. Apa aja lah, boleh. Oke, karena kalau kita nongkrong di Lontar Dining ini pasti minumannya segar-segar sambil kita ngobrol-ngobrol toh. Oke. Oke. Jadi Kak Aking, Iya. apa nama lengkap Kak? Engkin Zainal Mutakin Yunus. Iya. Karena bisa dipanggil Ki Aking. Waduh, itu panggilan dari kecil sih ya. Oh, Aking ya. Mungkin dari kata mutakin kali ya. oh Mutakin Cuman jadi maksudnya Akin. Iya. Kan nggak keren kan Tapi kali ya. karena mungkin di Makassar ya Kak Iya, ya. Gitu. iya. Apa kesibukan tak sekarang ini? Sekarang ya sehari-hari paling ngurusin usaha, terus saya lagi coba nulis-nulis Oke. untuk, buku. Kemarin ada beberapa teman yang mau buat antologi ya. Jadi kita coba nulis-nulis, terus ngurusin partai. Ngurusin seperti partai. itulah. Iya. Sampai juga saya lihat Instagram tuh ya, panjang-panjangnya tuh caption tak. Itu Dan di nanti situ jadi salah bahan buku. Oh. Jadi nanti bakal saya koleksi, mungkin kumpulin, terus ditambah-tambahin lagi lah untuk jadi sebuah buku nanti. Oke, jadi sembari menyibukkan diri dengan ngurus usaha, menulis juga, nulis caption panjang-panjang, Iya. sambil ngurus partai. Ya, Sekarang jadi ketua Gelora ya? Ketua Gelora Makassar. Ketua Gelora Makassar. Apa itu? Tunggu, terakhir itu saya ketemu Ki kayaknya waktu itu terakhir di mana? Garbi kayaknya deh. Garbi dulu, Gerakan Arah Baru Indonesia. Gerakan Arah Baru Indonesia. Itu Garbi kemudian berubah jadi Gelora atau sendiri-sendiri nih? Sebenarnya jalan sendiri-sendiri. Cuman memang beberapa personnya sama. Oh, oke. Karena waktu itu kita melihat sebagai Garbi, dia sebagai sebuah komunitas non partai, ini tidak bisa berupaya maksimal untuk mewujudkan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Oke. Harus masuk sebagai sebuah partai. Akhirnya beberapa teman yang memiliki visi sama, kita bentuklah, dirikanlah Partai Gelora Indonesia. Oke, jadi biar lebih kuat, gerakannya juga biar lebih jelas, jadikan mie partai. Betul. Apa Garbi kepanjangan? tetap jalan sendiri. Oh, Garbi tetap jalan sampai sekarang. Berarti dua kini. Garbi, Gelora juga. Garbi ya, Gelora ya. Oke, sebagai apa humas ya di Gelora Di di Garbi. Cuman sekarang lebih fokus Geloranya dulu. Di Gelora. Karena harus banyak yang dikejar nih. Iya, karena masih baru kan Masih juga baru, ya. masih harus banyak dikenalin semua ke teman-teman tentang apa Indonesia 5 besar dunia, visinya Gelora itu ya. Oh, Indonesia 5 besar dunia. Aduh, kayak berat-berat nih di obrolan. Makanya kita ringan-ringan aja lah. Iya, makanya saya ajak Ki hari ini untuk ngedate bareng di sini, ngobrol ya santai-santai tapi berisi. Yes. Begitu ya. Apa kepanjangan Gelora? Gelora, gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Ya, jadi ini sebenarnya idenya berasal dari pemikiran Pak Anies Mata tentang gelombang Indonesia, ketiga Indonesia. Karena kan kita gelombang pertama kita sudah melalui namanya masa perjuangan gitu ya. Terus ada masa kemerdekaan. Nah ini sekarang gelombang ketiga, saatnya Indonesia masih dengan potensi yang kita miliki, kita mampu terbang lebih tinggi lagi. It's melejit, Iya. melesat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita punya sumber daya manusia peringkat keempat di dunia. Ini kan potensi kita tinggi, tapi kadang kita terbangnya terlalu rendah. Iya. Nah inilah makanya Gelora hadir, karena teman-teman melihat Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk itu. Ini yang harus kita optimalkan, dan bukan sebenarnya hanya dari teman-teman,
banyak pengamat-pengamat luar negeri juga melihat Indonesia sebagai satu negara yang punya prospek yang sangat luar biasa. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola Indonesianya. Ngomong-ngomong soal itu juga, mimpi ke depan? Cita-cita tak ini sebagai apa? Sebagai personal atau personal? wah, banyak sih mimpinya ya. Apa? Kalau dari kecil, kita kan anak teknik ya. Iya. Anak teknik, saya tuh pengetahuanku karena saya juga banyak bergaul sama anak teknik, apalagi teknik sipil, ya kan, keras-keras itu anak teknik, tapi kreatif, begitu kan? Cita-cita jadi apa sebenarnya? Mimpi pribadi dulu waktu masih kecil, maunya jadi dokter polisi. Ah, dokter polisi? Iya. Cuman karena saya buta warna, terus pakai kacamata, akhirnya gagal semua mimpinya. Oke. Tapi bisa aja kita lihat kecantikanku toh, iya tidak buta aja gitu. Samar-samar sih. Jangan dong samar-samar, harus jelas ke depannya. Iya. Terus. Nah, cita-cita pribadi, akhirnya saya memang beberapa kali ngisi pelatihan tuh saya melihat juga itu Indonesia menjadi 5 besar dunia itu memang isi materi pelatihan saya dari 10 tahun yang lalu. Kalau saya ngisi di pemuda-pemuda. Belum menjadi satu judul Indonesia 5 besar dunia, tapi waktu itu saya sering mengingatkan kepada anak-anak muda kalau ngisi pelatihan, kalau Indonesia punya potensi, jadi kita punya tambang, kita punya minyak, kita punya fauna ini luar biasa loh, yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Kita punya sumber daya alam luar biasa lah, dari tumbuh-tumbuhan, banyak yang tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh di negara lain. Tapi di sumber daya manusia juga kita punya 265 kalau nggak salah sekarang, 265 juta. Hobi tak sendiri apa? Hobi, kalau saya senang olahraga sih, sama main musik ya. Apa? Kalau olahraganya itu saya lari biasanya. Lari dari kenyataan. Saya juga suka lari. Oh gitu. Tapi kapan-kapan lah lari bareng lah, atau sepedaan bisa. bareng ya? Bisa. Mau kayak kemana? Kemarin yang saya dekat-dekat aja dulu. Iya. Saya kalau goes tuh minimal 45 kilo. Oh gitu ya. Iya. Nanti saya temenin 1 kilo aja. Bisa lanjut, silahkan berjuang. Olahraga lari, naik sepeda, apalagi yang berat-berat? Basket biasanya. Oh, basket. Dulu anak basket. Dari SMP ya. SMP ya. SMP, SMA, masuk tim. Sempat main dulu sama Denny Sumargo. Oh iya? Satu klub dulu di Sahabat, latihannya di Karebosi. Kuliah juga masih main basket. Tapi kan kuliah tak bukan di sini Jakarta. kan? Kuliah Kita di Jakarta kan? Iya. Ya sampai sekarang juga masih sering lah main-main lah. Cuman udah nggak ikut kompetisi, udah nggak. Tapi kalau misalnya ya, kita kan dulu juga sempat, kita sempat tinggal di luar Sulawesi. Mana kita rasain lebih enak di Sulawesi atau di Jawa? Enakan sama-sama sih ya. Sama-sama ada nilai lebihnya. Ketika Makasih, misalkan, Mas. makasih. Ketika misalkan berada di luar Sulawesi itu belajar, kita jauh dari keluarga, kita jadi belajar survive. Kita belajar survive, terus banyak momen-momen yang akhirnya membentuk saya ketika berada di luar Makassar gitu. Nah kalau di Makassar sendiri, karena kita punya banyak teman, punya dekat dengan keluarga, ada nilai tersendiri juga gitu. Jadi masing-masing saya pikir ada nilai lebihnya lah ya. Saya taunya itu dulu, saya pernah dengar cerita dulu waktu kita mahasiswa, nggak suka sekali sama orang-orang yang demo. Nggak suka namanya demo. Ya, tahu dari mana? Ada deh pokoknya. Padahal setauku juga, saya nggak tahu, koreksi kalau salah, kebanyakan politisi itu yang berakhir di dunia politik adalah orang-orang yang dulunya adalah pendemo. Mantan pendemo menggerakkan massa, tapi Bapak kok kebalikannya? Nggak suka demo sampai sekarang juga kemudian terjun ke politik. Nah, jadi dulu waktu mau daftar di BEM di Politeknik Negeri Jakarta, waktu itu Politek UI, salah satu pertanyaan interviewnya, bagaimana tanggapan saya terkait demo. Waktu di interview saya sampaikan kalau saya melihat mestinya tidak perlu ada demo, kita mestinya menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan santun, itu jauh lebih menarik menurut saya. Nah, 2 minggu setelah saya interview itu, pagi-pagi saya diculik dalam tanda petik. Jadi begitu lagi mau naik bis kuning, tidak disekap Jeki? Enggak. Sama senior dipanggil lah, King, ayo ikut sini King. Kemana?
ikut dulu lah. Iya, Jadi iya, saya iya. belum tahu nih. Akhirnya kita ikut naik bus ke ke DPR, gedung DPR waktu itu. Sampai di gedung DPR saya diajakin terus sampai barisan paling depan. Sampai barisan paling depan saya dikasih lihat langsung bagaimana teman-teman mahasiswa yang akhirnya keluar dari gedung DPR. Mereka bilang kita nggak diterima sama anggota dewan di dalam. Oke. Oh, dan dari situ akhirnya saya melihat, oh ternyata kenapa teman-teman mahasiswa melakukan aksi demo itu supaya suaranya didengar. Kenapa akhirnya masanya seperti itu? Biar jauh lebih didengar. Selama ini ternyata mereka seperti itu pun kadang nggak diterima gitu. Dan setelah mulai hari itu saya jadi aktivis demo. Aktivis demo. Bahkan ya pernah ada satu momen setiap hari Selasa itu jadwal demonya setiap hari Selasa saya ikut terus. Bahkan mulai manggil-manggilin teman-teman. Itu apa semua didemokan itu, Kak? Banyak isunya ya waktu itu ya. Jadi Setiap minggu, setiap hari Selasa malah dijadwalkan gitu ya? iya. Kebetulan aja mungkin waktu itu setiap hari Selasa. Oh, ya. gitu. Cuman ya akhirnya saya mulai terlibat juga di aksi-aksi itu. Bahkan sering kali kita membuat aksi teater. Jadi saya pikir untuk bisa membuat demonya ini menarik, bisa diliput sama media, kita jangan hanya, dan jarang sih ya teman-teman bakar-bakar ban di Jakarta jarang. Jadi kita lebih sering melakukan aksi-aksi teater gitu. Teatrikal di tengah Teatrikal. jalan ya? Ya. Nah karena saya dulu juga aktif di teater, berperan juga dulu. Jadi sering pas demo saya tampil teater. Gitu. Kalau kita lihat demo di Makassar seperti apa anak-anak mahasiswanya? Masih lebih ramai biasanya kalau demo di Jakarta sih ya, dari oke. segi jumlah. Tapi luar biasanya teman-teman di Makassar, dengan jumlah sedikit mereka mampu membuat jauh lebih heboh. Bahkan kita dulu di Jakarta tuh, kalau teman-teman mahasiswa di Makassar sudah mulai demo, oh ini sudah serius banget nih isu Oh, nih. Kalau Makassar turun berarti serius sekali? Sudah serius sekali ini isu. gitu. Iya. Cuman memang apa yang perlu kita perhatikan sekarang, demo kali ini begitu ya, itu tadi saya pikir jangan sampai teman-teman demo cuman untuk posting di Instagram, posting di Facebook, tapi betul-betul ketika kita demo memang ada yang ingin dikritik, dan ketika kita ingin mengkritik kinerja dari pemerintah, kita sebaiknya paham dulu konteksnya apa. Harus nih. kajian dulu dong. Iya, ketika misalkan ada pasal-pasal yang kita anggap tidak sesuai, yang tidak benar, kita pelajari dan teman-teman sebaiknya punya solusinya seperti apa. Jangan sampai ketika ditanya dan sudah bertemu misalkan dengan anggota DPR, karena kan anggota DPR sekarang banyak kan aktivis demo tahun 98 juga kemarin. Dan saya melihat sudah jauh lebih terbuka lah untuk bisa menerima keberadaan mahasiswa. Nggak seperti ketika saya dulu turun di jalan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ketika ditanya, sudah baca undang-undangnya belum? Nah, ternyata ada teman-teman yang nggak paham sama sekali apa isi undang-undangnya. Terus ketika ditanya lagi pasal berapa yang bermasalah menurut teman-teman, terus Tidak bisa harusnya menjawab. seperti apa gitu. Nah, teman-teman harusnya bisa punya solusi dan jawaban atas setiap pertanyaan itu. Bukan hanya mengkritisi tapi juga memberikan solusi. Iya. Begitu ya. Berarti sama dong kayak Glora juga. Sebelum memberikan sebuah gagasan ada kajian-kajiannya dulu. Iya. Sampai kemudian berani menyebut visinya ke depan Indonesia untuk 5 besar mewujudkan dunia Indonesia 5 besar dunia begitu. Nah, kalau di Makassar sendiri kita sebagai ketua partai mungkin bikin apa? Kalau di Makassar tentunya untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia kan sebenarnya bukan hanya kita menunggu bahwa teman-teman di pusat, pengurus-pengurus DPR itu yang mewujudkan bahwa Indonesia 5 besar dunia. Menjadikan Indonesia 5 besar dunia itu dimulai dari yang paling kecil malah sebenarnya, dari unsur kota. Bagaimana kita bisa memperkenalkan kota Makassar khususnya ketika saya di dunia global. Nah, makanya 3 sih kata kunci kalau yang dipegang selama ini yang saya tangkep dari Gelora gitu ya. Kita punya 3 kuncinya itu ekonomi, teknologi, dan militer. Ekonomi, teknologi, militer. Ini fondasi paling kuat nih. Iya. Jadi kalau ekonominya kita bagus, ini yang akan mendorong negara menjadi 5 besar. Terus itu butuh support dari teknologi. Bagaimana mewujudkan ekonomi yang bagus kan peran teknologi sangat berperan. Militer
untuk menjaga pertahanan keamanan negara. Kita lihat bagaimana negara-negara besar saat ini, mereka juga membelanjakan biaya militer cukup besar. Memang ketika Anda semakin besar, Anda harus punya pertahanan yang kuat. Betul, betul. Kapan Anda lemah dalam segi pertahanan keamanan, gampang banget digoyang ekonominya lagi gitu kan, tidak punya powernya gitu. Nah, Saling berkesinambungan. tiga hal ini saling penting tanpa menafikan aspek-aspek lain. Kesehatan juga perlu, pariwisata perlu, tapi ini kan terkait satu sama lain. Tiga keyword besarnya ya, saya pikir ekonomi, teknologi, dan juga militer. Oke, kalau kita lihat ini, kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Makassar? Memang kita harus menjelang Pilwali 2020, apa yang dibutuhkan masyarakat? membangun SDM-nya lebih kuat. Saya melihat misalkan kalau di Indonesia kan yang terkenal di dunia global Bali begitu ya. Kalau kita ke Bali kan kita lihat bagaimana penduduknya memang sudah terlatih berbahasa Inggris, terus mampu menerima begitu banyak keragaman. Nah, itu luar biasa tuh. Makassar saya pikir juga memang harus ditingkatkan kualitas SDM-nya. Jadi pembangunan SDM ini penting. Bagaimana nanti kita membuka diri Makassar menjadi kota yang menerima investasi dari luar, terus menjadikan Makassar sebagai kota pariwisata, itu penting tuh untuk menjadikan dia kota global. Dan Makassar punya potensi yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita punya potensi kuliner yang sangat bagus gitu. Tidak ada di luar yang namanya palu basah, coto, terus pisang ete. Oh, banyak banget yang ini bisa menjadi satu potensi yang mendatangkan orang. Jadi memperkenalkan Makassar keluar, kenalkanlah Makassar sebagai kota kuliner. Seperti itu. Bawalah itu ke dunia gitu ya, biar orang semua tahu. Dan manfaatkan teknologi, sekarang kan luar biasa, Instagram, mainin konten-konten kreator mestinya lebih memperkenalkan itu, saya pikir. Iya. Saya mau kita deskripsikan milenial itu apa menurut kita? Milenial. Nah, kalau saya melihat anak muda ini, mereka sebagai orang yang minim pengalaman, tapi punya semangat besar. Nah, karena itu mereka punya, biasanya saya menggambarkan perbedaan antara anak muda dengan orang tua itu begini. Kalau anak muda karena minim pengalamannya jadi dia melakukan sesuatu itu semangatnya luar biasa. Hajar beli aja begitu. Hajar beli. Kalau orang tua kan biasanya ketika dihadapkan pada sebuah hal yang baru, nanti deh. Kebanyakan mikir. Iya, kebanyakan mikir. Kalau bonus demografi, menurut demografi ini potensi yang luar biasa, tetapi bisa menjadi sebuah racun demografi. Ketika kita tidak mengelola dengan baik. Maksudnya begini, kita kan digambarkan 2045 kita akan ada di mana usia-usia anak muda itu menjadi produktif begitu ya. Itu lebih besar jumlahnya ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa di balik itu kita juga harus memperhatikan bagaimana sandangnya, bagaimana pangannya, bagaimana papannya. Sementara misalkan kalau kita lihat petani-petani sekarang nih, anak-anaknya dikuliahkan ke kampus-kampus ternama, tapi tidak mempersiapkan pewaris mereka sebagai petani. Nah, di satu sisi misalkan mereka punya sawah, dihadapkan pada pilihan mereka lanjutkan menanam padi di sawahnya atau keuntungan dengan menjual sawahnya sebagai ruko, yang akan dimanfaatkan sebagai ruko. Akhirnya lahan pertanian semakin berkurang, tergerus terus ini gitu kan racun jadinya. Benar-benar itu juga yang menjadi persoalan. Saya pernah dengar Pak Gubernur sempat bilang, coba kalau anak-anak petani yang kemudian dikuliahkan, mereka pulanglah kembali untuk memajukan pertanian di kampungnya itu sendiri. Namun masih kurang yang seperti itu ya. Orang akhirnya karena melihat pekerjaan sebagai petani tidak menjanjikan sebagaimana ketika dia menjadi seorang pilot, ketika dia menjadi seorang ahli pertambangan. Apakah kurang bergengsi sebagai petani? Kan petani punya andil besar dong untuk inilah yang saya coba dorong. Jadi beberapa tulisan saya bagaimana potensi-potensi pemanfaatan teknologi juga tadi itu dalam cocok tanam. Ini maksudnya kita banyak belajar lagi. Teman-teman kan sudah banyak nih institut pertanian ya di Bogor, ada di Takalar juga baru-baru saya lihat sempat launching. Ini bagus bagaimana memanfaatkan teknologi supaya kita punya potensi yang besar. Dan
Indonesia ini pasar pangan yang luar biasa. Tadi Iya. 265 juta itu pasar loh. Jangan sampai malah orang luar yang melihat kita sebagai pasar. Iya. Plus kalau misalkan kita surplus, kan kita bisa ekspor. Nah ini yang terus saya coba suarakan melalui sosial media saya. Jadi saya secara konsisten coba menulis lah tentang bagaimana tadi mendorong ekonomi itu. Teman-teman Iya. kita dorong supaya ayo jadi UMKM, ayo ekspor gitu. Iya. Terus biar bisa ekspor, ya tadi jaga juga dong. Tetap kalau misalkan memang mau tinggal di kota, kita mulai sekarang lifestyle hidroponik. Iya benar. Buat di kota ada hidroponik padi dan itu jauh lebih menguntungkan saya pikir, karena kalau misalkan kita di sawah biasa ternyata dia cuma bisa mengairi 2 kali setahun. Kalau misalkan pakai hidroponik kan bisa jauh lebih, bisa sampai 3-4 kali. Benar. Nah, ini maksudnya teman-teman melihat potensi-potensi seperti itu. Kalau potensi dakwah masih? Dakwah harus tetap jalan. Itu tugas kita sebagai manusia saya pikir. Iya. Malah tugas utama kita dilahirkan sebagai manusia kan memang sebagai dai. Cuman peran dai itu kan tidak selamanya harus berceramah di atas mimbar. Kita terjun di dalam dunia partai politik ini pun juga bagian dari dakwah dengan cara sebagai seorang politisi. Iya. Karena saya bilangnya begini, banyak kan orang yang menganggap orang kalau masuk di DPR misalkan itu akan berubah gitu. Oke. Saya melihatnya malah DPR atau apapun itu sebenarnya kan sama seperti gelas ini begitu. Iya. Kalau kita isinya dia ini apa, jeruk. Terus ini Buah naga. buah naga, yang keluar buah naga sama jeruk. Tapi kalau kita isinya kopi, isinya teh, ya kopi dan teh. Sama juga seperti di DPR, kalau kita isinya dengan orang-orang yang baik, maka DPR akan menjadi DPR yang baik. Dan saya pikir sistem demokrasi yang ada saat ini di Indonesia ini sistem yang sangat luar biasa begitu. Kita kebayangkan misalkan Anda di Indonesia terlahir misalkan bukan sebagai siapa-siapa, tetapi ada tetap anak-anak yang lahir di Indonesia bisa bermimpi menjadi seorang presiden, bisa bermimpi menjadi seorang anggota dewan. Itu ada jalannya. Tapi coba ketika misalkan kita lahir di sebuah kerajaan, yang kita terlahir bukan dari kalangan istana, maka Anda tidak akan pernah bisa bermimpi menjadi seorang raja, karena sistemnya mereka kan keturunan, pewaris begitu. Dinastinya. Nah, ini yang akan kenapa Indonesia masih punya sistem yang bagus gitu. Ketika misalkan kita dari kalangan non kekaisaran pun masih bisa punya mimpi yang luar biasa. Makanya saya juga tadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Mimpi bahkan kalau Bung Karno kan bilang mimpi setinggi langit. Setinggi-tingginya. Kalaupun jatuhnya di bintang gitu. Oke. Ada yang bilang juga, dia mau terlalu tinggi mimpi, nanti kalau jatuh sakit. Iya. Gitu. Takut sakit. Itu pesimis sih. Pesimis banget, tapi itu kan bukan karakter seorang milenial saya pikir. Iya benar. Cobain dulu, kalaupun saya punya prinsip begini. Kita hidup kan itu sudah pasti. Ada kuota hidupnya gitu, berapa lama, terus termasuk kita ditakdirkan kuota gagalnya juga sudah ditakdirkan. Kalau begitu habisin aja di depan, mumpung Apa masih kegagalan muda. terbesar tak? Banyak. Saya orang yang paling sering gagal. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan dari kegagalannya. Yang penting berapa kali kita bisa bangkit, dan itu harus lebih banyak dibanding jumlah kegagalannya. Terakhir, Ya. Anies Mata. Bukan pertanyaan terakhir, nah. Ya. Anies Mata. Anies Mata, inspirator. Jadi saya mulai membaca tulisan-tulisan Pak Anies ini ketika kuliah, dan waktu itu ketika membaca bukunya, saya punya mimpi, saya ingin bertemu dengan Anies Mata dan berkenalan dengan dia. Dan sekarang terwujud. Udah berapa kali ketemu malah. Iyalah, mendampingi malah ya. Iya. Jadi ternyata mimpi kita itu bisa terwujud kalau memang kita punya visi yang jelas. Terkait mimpi, kita punya gambarannya seperti apa tahapannya, dan kita betul-betul mau mengejar mimpi itu. Insya Allah bisa terwujud. Allah akan menunjukkan jalannya untuk itu. Intinya selama kita terus bisa berusaha, kita di jalan yang benar nih, Betul. in the right path gitu ya. Ya. Dimana kita lihat diri tak 10 tahun ke depan sebagai apa? Seorang EZ Mutakin Yunus alias Kang Aking. 10 tahun ke depan jadi wali kota Makassar. Wali kota Makassar, itu salah satu cita-citanya. Kalau jadi wali kota mau bikin apa?
tadi ada banyak kita menjadikan Makassar sebagai kota dunia dan banyak hal yang perlu diperbaiki lah karena pertumbuhan kota kan juga terus bertumbuh begitu ya. Banyak hal-hal baru yang coba kita inginkan. Termasuk kenapa kita ngambil S3 Administrasi Publik mempersiapkan ke sana semua insya Allah. Sudah Magister Tata Kota mempersiapkan itu dan juga administrasi publik. Cukuplah ya, insya Allah bekalnya ke depan. Silahkan, Bismillah. Coba bisa enggak kita berbicara pada Dirita di 10 tahun ke depan? Kalau misalnya 10 tahun ke depan ini kan kita nanti ini ada jejak digital nih yang nggak bisa hilang. Kira-kira kita mau bilang apa? Istiqomah. Istiqomah. Jadi jangan sampai ketika mimpi yang sudah terwujud. Saya banyak menonton belakangan ini banyak menonton film-film Marco Polo. Jadi kisahnya tentang raja-raja masa lalu, Julius Caesar, terus Genghis Khan, dan ada banyak pengalaman dari mereka ketika berada di puncak kekuasaan, akhirnya mereka mengalami disorientasi minat. Nah ini yang saya berharap mudah-mudahan ketika kita berada di posisi yang sudah mapan, sudah bagus, mudah-mudahan kita tetap bisa mengingat nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan. Jangan sampai terjadi disorientasi minat tadi. Jangan sampai kita juga kemudian hanyut dalam popularity syndrome begitu ketika orang sudah di atas, merasa di atas angin, hingga tidak menjaga keistiqomahannya gitu ya. Itu kalaupun misalkan 10 tahun ke depan saya nonton video ini, itu yang saya ingatkan buat Kaking di masa lalu. Jadi Kaking 10 tahun ke depan tetap istiqomah ya saya. Insya Allah. Nah, Hari Sumpah Pemuda, amin. Hari Sumpah Pemuda kan tanggal 28 Oktober, sama dengan ulang tahun Gelora. Memaknai Sumpah Pemuda seperti apa dan apa yang pengen disampaikan ucapannya untuk para pemuda khususnya yang ada di Sulawesi Selatan yang sedang menyaksikan kita saat ini? Teman-teman pemuda, saya pikir manfaatkan momen muda saat ini. Ada banyak hal yang saya sesali. Kenapa tidak saya lakukan ketika masih muda? Biasanya orang-orang tua ngomong gitu. Jangan saya lah yang ngomong. Kalian masih muda juga kan? Oh iya. Kalau mengakui berarti Anda tua dong ya? Iya. Kalau saya ngomong ngingetin pemuda seolah-olah saya udah tua. Iya. Jadi manfaatkan momen di usia kita masih muda untuk melakukan banyak karya, untuk melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Karena usia ini tidak berjalan mundur, dia bertambah terus dan akan mengurangi kemampuan pikir kita, mengurangi kemampuan kita juga. Iya. Jadi mumpung masih muda, terus berkarya, terus berprestasi, lakukan hal-hal yang berdampak positif bagi banyak orang. Karena biar bagaimanapun juga Rasulullah mengingatkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mumpung masih muda, lakukan hal-hal yang terbaik. Jangan sampai menyesal. Dan tadi jangan pernah takut gagal. Habisin jatah gagal. Buat saya kuota gagal kita itu ada tuh. Kalau semakin kita habisin di awal-awal, sisa hidup kita sisanya lancar-lancar insya Allah. Kira-kira berapa lama kuota gagalnya bisa ya? Habisin aja terus. Pokoknya buat aja dulu, buat kalau memang gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Intinya lakukan semuanya lah, habiskan kuota gagalnya, lakukan yang terbaik, yang bermanfaat. Pastinya jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Karena penyesalan itu selalu di belakang. Ya, kalau di depan pendaftaran. Terima kasih banyak ya Kak Agis. Sama-sama. Datang menyambangi saya di sini. Iya. Karena ini dingin-dingin, panas matahari Makassar. Terima kasih juga enak ya minumannya ya. Nanti boleh kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang kece-kece di Makassar kan banyak. Iya banyak loh. Kenalkan lah tempat-tempat yang luar biasa Makassar ini. Oke, kalau gitu kita masih melanjutkan perjalanan, mau jalan-jalan habis ini. Iya. Kita say goodbye dulu tuh netizen. Terima kasih banyak.